Gametogenesis pada tumbuhan terbagi dua. Ada mikrosporogenesis sama megasporogenesis. Mikrosporogenesis adalah proses membentuk mikrospora di dalam antera atau kepala sari. Nah, kalau megasporogenesis adalah proses membentuk megaspora di dalam ovulum ya, atau bakal biji. Nah, mikrosporogenesis itu prosesnya bagaimana? Jadi ya, dalam antera ada sel induk namanya mikrosporosit. Nah, dia ini nanti membelah secara meiosis menghasilkan 4 buah inti namanya mikrospora. Nah, jadi dalam intinya ini masing-masing ya memiliki 2 inti lagi. Satu namanya inti generatif, satu namanya inti vegetatif. Nah, kemudian dalam proses selanjutnya ya, inti generatif itu membelah menjadi 2 buah sperma. Nah, kalau inti vegetatif ya, itu tetap inti vegetatif, tidak berubah. Nah, kalau proses megasporogenesis, dalam ovulum ada sel induk namanya megasporosit. Dia juga membelah secara meiosis ya, menghasilkan 4 buah inti megaspora. Dari 4 itu 3 mati ya, tinggal 1. Nah, yang satu ini akan mengalami 3 kali mitosis. Nah, yang pertama jadi 2, kemudian jadi 4, dan akhirnya menjadi 8. Nah, jadi dari 8 ini ya, 3 paling atas, yang A ya, itu namanya antipoda. Yang 2 di tengah, B ya, itu namanya si kandung lembaga sekunder. Nah, kalau yang di bawah dekat mikrofil ya, mikrofil ini sih merupakan tempat nanti masuknya sperma, namanya mikrofil. Nah, jadi tengah-tengah yang diapit oleh 2 buah sel itu ya, namanya ovum. Nah, yang C itu ovum. Nah, dia di samping-sampingnya ya, ada 2 sel lagi ya, namanya sinergit. Nah, proses penyerbukan pada tumbuhan ya disebut juga penyerbukan atau pembuahan ganda. Kenapa disebut pembuahan ganda ya? Karena spermanya ya membuahi 2 kali. Nah, jadi ada sperma 1 sama sperma 2. Nah, sperma 1 akan membuahi ovum, nanti membentuk namanya zigot. Jadi zigot itu ya dari sperma 1 tambah ovum. Nah, kalau sperma 2 atau IG2 ya, inti generatif 2 ya, akan membuahi KLS ya, kandung lembaga sekunder, nanti berubah ya menjadi endosperma atau putih lembaga. Nah, kalau fungsinya nanti ini menjadi cadangan makanan ya untuk zigot. Teman-teman, kalian pernah kan menanam pohon yang awalnya dari biji? Penasaran bagaimana biji bisa menjadi pohon? Yuk kita belajar! Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Iis. Kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kakak mau ingatkan dulu tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Nah, pasti kalian sudah ingat kan pertumbuhan itu apa coba? Ya, pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya jumlah sel atau ukuran sel atau volume sel, sehingga tumbuhan yang tadinya hanya 5 cm, terus dia akan tumbuh menjadi 10 cm. Itu pertumbuhan, ya. Lalu sekarang perkembangan. Kalau perkembangan itu adalah proses menuju ke kedewasaan atau kematangan fungsi organ. Kalau di tumbuhan, contohnya itu ketika tumbuhan menghasilkan yang namanya buah. Nah, kalau tumbuhan udah berbuah, berarti menandakan dia udah matang. Fungsi organ kelaminnya itu udah matang sehingga bisa menghasilkan buah yang sering kalian makan. Paham ya? Itu konsep pertumbuhan dan perkembangan. Kita akan belajar konsep tersebut pada tumbuhan. Di mana tadi tumbuhan itu akan tumbuh dari mulai yang namanya biji kan. Kalian nanam biji terus tiba-tiba jadi pohon. Berarti dari biji dulu. Nah, kalau dari biji itu ada yang namanya proses perkecambahan. Jadi dari biji nanti terjadi proses perkecambahan. Kemudian setelah berkecambah, nanti biji itu setelah berkecambah akan tumbuh dan berkembang. Jadi terjadi yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Tuh. Nah, sekarang kita akan bahas dulu apa itu perkecambahan. Nah, apa itu Kak perkecambahan? Jadi kalau perkecambahan itu, perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi biji. Masa
dormansi biji. Ingat ya, berakhirnya masa dormansi biji. Apa itu masa dormansi? Jadi masa dormansi itu adalah masa inaktif dari biji itu sendiri. Jadi biji yang kalian tanam sebelum kalian kasih air itu dalam keadaan inaktif atau dalam keadaan dorman atau dormansi. Oke, jadi di proses perkecambahan ini ada biji nih. Oke, ini biji. Kemudian si biji ini akan melalui proses yang namanya imbibisi. Ini biji, lalu biji itu kan ketika kalian tanam di tanah, kalian kasih air. Oke, di sini ada air. Tetesan-tetesan air. Nah, ketika air masuk ke dalam biji, itulah yang disebut dengan proses imbibisi. Imbibisi. Jadi imbibisi itu adalah masuknya air ke dalam biji. Paham ya? Oke, setelah terjadinya imbibisi, air udah masuk nih. Terus air itu akan membuat, ini masih biji lagi, hormon giberelin yang ada di dalam biji. Ditulis giberelin ya, giberelin itu aktif. Giberelin itu apa, Kak? Jadi giberelin itu adalah hormon pada tumbuhan yang berperan dalam proses perkecambahan. Jadi dengan adanya air yang masuk ini akan mengaktifkan hormon giberelin. Lalu setelah giberelin itu aktif, giberelin juga akan mengaktifkan enzim-enzim hidrolisis seperti protease, kemudian lipase, serta amilase. Nah, semuanya jadi aktif dengan adanya hormon giberelin. Lalu setelah aktif nanti gimana? Setelah aktif nanti si enzim-enzim tersebut akan memecah cadangan makanan yang ada pada biji. Di sini cadangan makanan dipecah. Cadangan makanan dipecah. Kemudian setelah cadangan makanan itu dipecah, otomatis akan membentuk yang namanya energi kan. Nah, energi inilah yang akan membuat biji menjadi berkecambah. Yang tadinya cuma bulat doang nih, nanti akan berkecambah seperti ini. Gitu. Nah, ingat ya, proses perkecambahan dimulai dari biji yang dorman, kemudian air masuk secara imbibisi, lalu air akan mengaktifkan hormon giberelin. Hormon giberelin akan mengaktifkan enzim-enzim hidrolisis yang nanti akan memecah cadangan makanan menjadi energi sehingga biji itu bisa berkecambah. Mudah kan? Oke, kalau mudah lanjut ya. Nah, berdasarkan tipe perkecambahannya, biji itu dibagi menjadi dua. Tipe perkecambahan. Nah, tipe perkecambahan itu ada dua, ada hipogeal dan epigeal. Ada hipogeal dan epigeal. Oke, kalau hipogeal itu adalah si kotiledonnya itu, keping bijinya ini, kalian ketika coba kalian pegang biji kedelai, lalu kalian belah, itu ada dua keping, berarti itu namanya keping biji, ya. Nah, si kotiledonnya itu di hipogeal itu akan tetap tinggal di dalam tanah. Contohnya pada biji jagung, padi, dan kacang kapri. Jadi kalau digambarin seperti ini, ada biji, ini kotiledonnya. Kotiledon, lalu si kotiledonnya ini akan tetap tinggal di dalam tanah. Meskipun biji itu sudah berkecambah, itu hipogeal, ya. Tetap kotiledonnya itu tetap tinggal di dalam tanah. Kalau epigeal berarti kebalikannya, si kotiledonnya itu berada di atas tanah. Contohnya pada tanaman kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai. Jadi ini kotiledonnya, kemudian nanti akan terbentuk calon akar seperti ini, dan si akar itu akan membuat kotiledonnya naik, terangkat ke atas seperti ini.
lalu tumbuh calon daun. Itu epigel. Bisa bedain ya. Kalau hipogel itu kotiledonnya di dalam tanah, kalau epigel kotiledon kebalik. Iya benar, hipogel itu kotiledonnya di dalam tanah. Kalau epigel kotiledonnya di atas tanah, yang ini. Ini kotiledon. Paham ya tentang perkecambahan dan tipe perkecambahan. Sekarang setelah berkecambah tadi biji itu akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Di sini ada pertumbuhan. Nah, perlu kalian tahu bahwa pertumbuhan pada tumbuhan itu dibagi jadi dua. Ada pertumbuhan primer. Yang pertama ada pertumbuhan primer. Kemudian ada pertumbuhan sekunder. Nah, lalu bedanya apa, Kak? Jadi kalau pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan itu menjadi tambah tinggi atau tambah panjang. Jadi akar dan batangnya menjadi bertambah panjang atau tinggi. Itu pertumbuhan primer. Ya. Nah, kalau pertumbuhan primer itu disebabkan, oke tadi apa pertumbuhan primer? Akar batang bertambah panjang. Nah, kemudian pertumbuhan primer ini disebabkan oleh aktivitas yang namanya aktivitas meristem apikal. Meristem apikal. Apa sih, Kak, meristem apikal itu? Jadi meristem apikal itu adalah jaringan meristem yang selalu membelah dan letaknya di ujung akar dan ujung batang. Sehingga kalau misalkan meristem apikal itu di ujung-ujung, berarti pertumbuhan primer terjadinya di ujung. Bener banget, contohnya di ujung akar. Gambarnya seperti ini. Ya, coba lihat. Coba perhatikan gambar ini. Jadi di situ ada ujung akar. Nah, di ujung akar itu terdapat yang namanya zona pembelahan yang paling bawah atau zona meristematis. Di situ terjadi yang namanya pembelahan sel. Jadi sel-sel yang ada di daerah itu selalu membelah. Yang tadinya 1 sel, 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Membelah. Setelah dari zona pembelahan, kita lihat atasnya. Di atasnya itu ada yang namanya zona pemanjangan atau elongasi. Ya, jadi sel-sel yang sudah membelah tadi itu akan menyebabkan si akarnya itu bertambah panjang. Ada daerah pemanjangan di situ. Nah, kemudian kalau di atasnya itu ada zona diferensiasi, di mana sel-sel yang hanya tadinya membelah saja, yang hanya tadinya manjang saja, itu sudah jelas nasibnya mau jadi apa. Sel-sel tersebut ada yang menjadi epidermis, ada yang menjadi jaringan korteks dan sebagainya, jaringan yang menyusun tumbuhan. Jadi sudah kalau yang di bawah cuma membelah, ingat ya, yang di bawah cuma membelah. Kemudian hasil pembelahan itu akan mengakibatkan pemanjangan pada zona elongasi. Kemudian adanya juga terjadi diferensiasi sel menjadi jaringan yang baru. Seperti itu. Itu pertumbuhan primer pada ujung akar. Nah, kemudian tadi pertumbuhan itu ada dua kan? Ada pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder. Nah, kalau pertumbuhan sekunder itu yang menyebabkan tumbuhan itu menjadi lebar, menjadi besar, ya. Oke, pertumbuhan sekunder itu berarti akan menyebabkan akar dan batang menjadi besar. Nah, kalau primer kan ada sebabnya juga nih, gara-gara aktivitas meristem apikal. Berarti sekunder juga ada, karena adanya aktivitas kambium. Kambium ya, kalian pernah ingat, pasti udah belajar tentang kambium. Jadi di suatu batang, coba perhatikan gambar ini. Di suatu batang itu ada jaringan floem, kemudian ada kambium, lalu ada silem. Nah, si kambium yang ada pada batang itu nantinya akan membelah, membentuk yang namanya floem sekunder dan silem sekunder. Kemudian hasil pembelahannya ini yang nantinya lama-kelamaan akan menjadi lingkaran tahun yang menyebabkan si batangnya itu jadi besar. Jadi karena adanya aktivitas kambium. Ingat ya,
Kalau pertumbuhan primer itu menjadi panjang karena meristem apikal, kalau pertumbuhan sekunder menjadi besar ke samping karena adanya aktivitas kambium. Udah tumbuh tuh. Tadi misalkan udah dari kecambah jadi tumbuhan segini. Kemudian terjadi nih namanya perkembangan. Terjadi perkembangan di mana ketika tumbuhan itu sudah matang, sel-sel kelaminnya itu akan menghasilkan yang namanya bunga. Tumbuhan akan berbunga kan? Tumbuhan kalian berbunga nggak? Nah, kalau berbunga berarti itu sudah matang kelaminnya. Kemudian nanti akan menghasilkan yang namanya buah. Nah, itulah yang namanya perkembangan pada tumbuhan. Jadi ingat ya, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan, lalu terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Oke, sudah paham kan? Selamat belajar!